Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Pak Budi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang disease occurrence, yaitu tentang kejadian penyakit. Jadi ada 3 bagian kita. Pertama adalah level of disease. Jadi ini adalah berdasarkan transmisinya, keparahannya, nanti kita jelaskan masing-masing. Kemudian sekilas tentang herd immunity, karena ini masih sangat berkaitan dengan disease occurrence, dan tentang attack rate. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi pertama adalah level of disease, jadi tingkatan-tingkatan. Sebenarnya istilah tingkatan ini sangat sulit untuk kita terangkan istilahnya, karena tingkatan ini bukan berarti dia lebih kecil ruang lingkupnya, dia lebih ringan, belum tentu. Atau yang lebih luas cakupannya dia lebih berbahaya, belum tentu. Ya. Jadi ini adalah maksudnya untuk menggambarkan jenis-jenis transmisi. Jadi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Apakah level berdasarkan area, level berdasarkan tingkat keparahan, dan lain-lain. Nah, pertama ada namanya sporadis. Jadi ada namanya kasus-kasus sporadis ini. Kalau kita lihat dari KBBI, dia langsung konteksnya adalah penyakit. Keadaan penyebaran penyakit di daerah yang tidak merata. Ya, kadang-kadang tidak tentu. Jadi sama definisi ini senada dengan definisi dari luar, bahwa sporadik itu adalah tidak penyakit yang terjadi infrequently, nggak sering, irregular, nggak teratur, occasionally, kadang-kadang, dan tanpa adanya geographic concentration. Nggak tentu wilayah. Jadi kata kunci untuk sporadis ini adalah nggak punya pola dia. Sulit kita menentukan polanya. Analoginya adalah misalnya pada pertandingan sepak bola, komentator sering berkata, serangan tim nasional Indonesia bersifat sporadis. Artinya serangannya itu tanpa pola, tanpa taktik. Langsung dari belakang dioper umpan jauh ke depan. Main cepat tanpa ada taktiknya. Asal lempar, asal serang. Jadi sporadis tuh, nggak punya pola. Begitu juga dengan penyakit. Penyakit yang nggak punya pola, nggak bisa kita prediksi, dan kita lihat polanya, maka bisa kita katakan sporadis. Misal rabies. Rabies itu adalah satu penyakit zoonotik. Ya. Penularannya adalah melalui anjing yang terinfeksi virus rabies. Bisa juga penularannya melalui orang yang terkena rabies dari gigitan anjing. Misalnya dari anjing ini tadi. Anjing tadi dalam satu hari dia bisa menggigit 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak tentu, tersuka-suka dia. Atau misalnya setelah dia menggigit 1 orang, dia langsung dibunuh oleh masyarakat. Sementara di tempat lain, masyarakat nggak sempat bunuh dia, tapi masyarakat malah digigitin tuh semua. Jadi satu tempat cuma paling 1 orang yang kena, tapi di tempat lain dia bisa banyak yang kena. Jadi nggak punya pola dia. Jadi tergantung anjingnya, kapan anjing yang mau gigit, gitu lah kira-kira. Tetanus gitu juga. Kalau ada suatu besi yang terpapar kuman tetanus misalnya, selama paku tadi misalnya, besi tadi nggak dipinggirkan atau di situ aja, dan hari ini bisa 1 orang yang kena, besok bisa 4 orang, besok bisa 5 orang. Jadi nggak tentu polanya. Jadi tergantung pakunya itu, tergantung siapa yang kena paku itu, gitu. Jadi nggak bisa kita lihat polanya. Kalau endemis itu adalah constant presence. Jadi penyakit itu konstan dia di satu daerah itu. Usual dia, biasa dia ada memang di situ. Dan dia memang terbatas di satu lokasi. Ya. Dan dia levelnya juga beda-beda tergantung. Yang pasti dia konstan ada. Dia dibilang 0 enggak ya, tapi dia ada aja gitu. Tapi dia enggak terlalu membuat bahaya. Bagaimana membedakannya? Karena ada tipe-tipe endemi. Di sini ada banyak. Ada hiperendemi, hipoendemi, holoendemi, dan mesoendemi. Hiperendemi, tadi kita bilang endemi itu dia konsisten ada. Kalau hiperendemi dia konsisten tinggi. Ya.
hipoendemi dia konsisten rendah. Nah, jadi misalnya biasanya endemis di satu daerah sekian, tapi ternyata di daerah itu lebih tinggi, dia konsisten tinggi, tapi dia endemis, dia banyak aja. Dan hiperendemik ini berkaitan dengan holoendemik. Karena tingginya endemis tadi, maka diasumsikan bahwa semua orang di daerah itu udah pernah terpapar penyakit itu, bahkan sejak awal-awal usia kehidupan, sejak anak-anak. Jadi karena dia udah terpapar sejak anak-anak sampai dewasa, terpapar terus-menerus, jadi diasumsikan sudah memiliki imunitas. Jadi walaupun kasusnya tinggi, konsisten tinggi, dan transmisi berlangsung sepanjang tahun, tapi ya nggak menjadi suatu masalah yang terlalu serius karena memang udah konstan, udah memang di situ udah ada, dia diketahui. Jadi asumsikan karena diketahui, maka sistem juga sudah dibangun sejak lama untuk mengatasi masalah itu. Kalau hipoendemi karena dia konsisten rendah, sehingga mungkin imunitas tadi tidak sempat tercapai. Ya. Karena misalnya 1, 2, jadi nggak sempat banyak dan nggak terpapar sepanjang tahun, ya, maka dia akan mungkin tidak memiliki imunitas. Nah, kalau mesoendemis, ini di antara hipo dan hiperendemik. Tadi bilang tadi hiperendemik dia konsisten tinggi, hipoendemik dia konsisten rendah. Mesoendemik dia ini bisa tinggi pada pola-pola tertentu, misalnya pada musiman. Jadi musim yang agak pancaroba, musim-musim tertentu, malaria misalnya tinggi gitu. Jadi tapi kalau nanti udah bagus musim yang lain dia menurun. Dia seasonal ya, mesoendemik ini. Jadi bisa tinggi, bisa rendah. Yang pasti dia tetap ada di satu daerah itu. Cuma dia tentang ketinggiannya dia tidak konsisten, tapi dia konsisten ada gitu. Mesoendemik. Kemudian kita bahas lagi istilah lain, ada outbreak, epidemic, dan pandemic. Ini mirip-mirip istilah pengertiannya ya, similar. Tapi perbedaan ketiganya adalah pada cakupan luas areanya, supaya kita gampang membedakan. Jadi yang paling kecil luas cakupannya adalah outbreak, lebih ke lokal ya. Kalau epidemik dia bisa sampai ke tingkat negara. Kalau pandemik dia melibatkan banyak negara, bahkan bisa sampai satu benua atau bahkan lebih. Jadi cakupannya nih ceritanya. Jadi yang dikatakan outbreak itu kalau misalnya sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada. Beda sama yang tadi mesoendemik. Kalau misalnya memang dia ada, cuma naik turunnya dia yang. Tapi kalau outbreak ini awalnya nggak ada, muncul dia dan langsung tinggi, atau misalnya dari nggak ada jadi satu ada, ya, itu bisa dikatakan outbreak. Atau jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya, itu dinamakan outbreak. Jadi ada lagi definisi operasional dari masing-masing. Kapan dikatakan outbreak? Nggak semua adanya peningkatan jumlah kejadian dikatakan outbreak. Ya, ada level-levelnya, ada definisi operasionalnya lagi. Nah, tapi secara umum supaya mudah membedakan ya bahwa outbreak, epidemik, dan pandemik ini adalah yang membedakannya adalah cakupan area kejadiannya. Dari sisi transmisi dibedakan dari sumbernya. Jadi kalau misalnya diketahui umum sumbernya dari mana, itu namanya common source outbreak. Kita tahu tuh, oh outbreak ini dikarenakan karena agent ini gitu. Kita tahu sumbernya. Bisa ditelusuri common source. Misalnya pada Minamata disease tuh, terjadi masalah kesehatan dari atau di Papua terjadi outbreak malaria, padahal dia sebenarnya ada, cuma karena tadi misalnya 2 kali lipat meningkat atau 3 kali lipat meningkat dari yang sewajarnya, dari yang diekspektasikan dia menjadi outbreak, maka kita langsung tahu, oh itu adalah karena malaria. Tapi berbeda dengan point source outbreak, itu menelusuri sumbernya itu dari satu. Dari contoh misalnya Minamata disease.
ada masalah kesehatan, setelah ditelusuri, oh ini karena orang minum dari air yang tercemar, atau pada food poisoning atau keracunan makanan tuh. Di suatu tempat makan bersama terjadi masalah kesehatan, sakit, satu serentak semua. Ini one point source and same incubation period. Ini yang membedakan common source. Kalau ini kita tahu kira-kira, oh ini gejalanya gini, pasti ini tuh dari gejala-gejalanya. Inkubasinya bisa beda-beda, ada yang days, weeks, atau bisa lebih. Tapi kalau point source serentak dia, same incubation period. Jadi karena dia same incubation period, serentak jumlah kejadiannya, maka bisa diasumsikan bahwa sumbernya satu. Nah, ada lagi namanya propagated outbreak. Ini transmisi dipropagandakan oleh orang. Jadi orang person to person contact, sipilis misalnya, atau ada foodborne, vehicle-borne istilahnya, ada vector-borne. Jadi ada yang mempropaganda atau meningkatkan kejadian suatu penyakit. Misalnya, perubahan suhu temperatur di suatu daerah ya, akibat pengalihan lahan dari hutan penghujan menjadi kebun kelapa sawit misalnya, atau menjadi bangunan, atau menjadi sawah, itu akan merubah ekosistem di situ, termasuk ekosistem nyamuk, sehingga jumlah dari nyamuk itu bisa menjadi meningkat tajam. Meningkatnya jumlah nyamuk akan meningkatkan juga risiko terjadinya penyebaran dan penularan penyakit malaria misalnya. Maka akan terjadi outbreak yang dipropagandakan oleh meningkatnya jumlah nyamuk. Begitu kira-kira. Atau misalnya pada hepatitis atau HIV, outbreak ini dipropagandakan oleh adanya sharing needle, jarum suntik. Sharing jarum suntik. Kalau nggak ada ini ya nggak ada gitu. Jadi ada dia yang propaganda kejadian itu. Jadi kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Walaupun dia ada di situ penyakitnya, tapi bisa nggak kena, nggak terjadi outbreak itu karena nggak ada faktor-faktor yang mempropaganda. Itu maksudnya. Kalau mixed pattern ini campuran, ya, bisa campuran dari common source. Kita tahu, oh ini kok gejala penyakit ini mungkin source of infectionnya ini. Lalu ini bisa terjadi karena ada propaganda. Dia udah kena semua, ditambah lagi ada orang yang menularkan ke orang lain. Nah, misalnya kalau ini contohnya adalah makanan, tapi bisa juga misalnya outbreak COVID, atau bukan outbreak COVID ya, ya inilah misalnya outbreak demam berdarah atau demam malaria tuh. Kita tahu dia udah terjadi penularan dari common source, dari gejalanya kita tahu, oh ini terjadi outbreak malaria nih. Nah ini ternyata orang-orang ini dia saling menularkan walaupun bukan dia, tapi karena mereka tinggal di satu daerah yang sama, jadi misalnya common source ini bisa saja bukan dari misalnya seseorang yang punya malaria, dia kena di daerah lain dan dia pulang menimbulkan outbreak. Kenapa menimbulkan outbreak? Karena di daerah itu juga ada nyamuknya, ya, nyamuk, tapi kumannya adalah dari si orangnya, jadi bercampur dia. Nah, jadi kalau pada contoh ini misalnya kejadian sigalosis, ya, jadi makan-makan, ya, atau terpapar, terekspos, ya. Jadi orang yang datang ke acara ini semua kena sigilosis, tapi 3.000 orang ini juga menularkannya kepada orang lain. Nah, gitu. Jadi makanya jadi jumlah yang kena bukan lagi 3.000 orang ini, tapi bisa juga lebih. Nah 3.000 orang ini tadi pun belum tentu semua terpapar oleh sigilosis. Bisa saja
hanya 1.000 orang, tapi yang 1.000 orang ini karena saling terpapar jadinya 3.000 orang. Nah, gitu kira-kira. Jadi, nah, ini juga sama propagatif tadi. Jadi harus ada yang propagandanya. Misalnya pandemi dari Lyme disease, ini kutu nih, atau West Nile virus. Ya, nah, ini contohnya. Harus ada yang propaganda. Kalau zoonotik yang propagandanya adalah hewan. Ya. Kalau hewan yang nggak ada, ya nggak ada dia, walaupun virusnya ada. Ada virusnya di situ, tapi nggak ada hewannya yang menjadi hostnya untuk zoonotik tadi, yang nggak ada, gitu penyakitnya. Nah, istilah lain adalah cluster. Cluster ini kata kuncinya adalah grouping ya. Di satu grup tertentu aja, di satu tempat dan waktu. Jadi bukan di satu tempat, tapi grup di satu tempat. Jadi lebih kecil lagi skopnya. Jadi bukan agregasi atau kumpulan penyakit di satu tempat, tapi kumpulan penyakit di sebuah grup dalam satu tempat. Jadi kecil deh. Ini kalau misalnya kita bilang lokasinya di Medan, klasternya di mana? Misalnya kecamatan apa? Atau kalau kejadiannya di rumah sakit A, klasternya di mana? Mungkin hanya di ruangan ini, yang ruangan yang ini enggak. Jadi itu dia klaster. Misalnya kita tahu infeksi tinggi di wilayah A, maka klasternya di mana yang menjadi itu saya berarti cuma hanya di wilayah tertentu. Jadi klaster itu satu kelompok, satu bagian kelompok dari satu daerah dan waktu. Lebih kecil lagi dia. Jadi secara konsep bisa kita bilang begini, dia dari tingkat besar kecilnya, klaster adalah yang paling kecil tuh, karena dia satu bagian dari satu kelompok besar. Ya, ini klaster, ya. Dan kalau sporadis dia juga tempatnya juga terbatas, ya, mirip-mirip dengan klaster, tapi jumlahnya ini nggak tentu, ya, makanya bisa dibilang mirip-mirip, nggak punya pola, ya. Kemudian yang lebih besar dari klaster dan sporadik adalah endemik, karena dia ada sepanjang waktu di satu daerah tertentu, bukan hanya dalam satu bagian dalam daerah itu, tapi memang daerah itu secara umum punya, ya, makanya endemis. Nah, jika daerah tadi itu mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, atau dari nggak ada menjadi ada, ya, ada indikator-indikator tertentunya, maka terjadilah outbreak. Dan levelnya itu juga sebatas level cakupannya endemik. Jadi hanya regional aja, kan tertentu. Jika bisa sampai ke level yang lebih tinggi, misalnya pada konteks satu negara, jatuh ke epidemik. Nah, jika melibatkan banyak negara, dari satu negara mengeluarkan ke negara lain karena people movement, bahkan itu namanya sudah menjadi pandemik. Bahkan bisa melibatkan benua dan antar benua, itu namanya pandemik. Contoh pada COVID-19, itu pertama namanya outbreak, tuh pertama kali terjadi di Cina, itu outbreak. Jadi nggak ada, jadi ada outbreak COVID-19 di Cina. Ada. Nah, begitu dia pindah ke negara-negara terdekatnya, ke Hong Kong dan lain-lain, itu baru namanya jadi begitu satu negara menjadi, waktu di Wuhan itu namanya outbreak. Outbreak di Wuhan. Begitu satu Cina kena, namanya epidemik. Begitu dia pindah ke negara-negara lain, itu namanya pandemik. Gitu kira-kira. Makanya walaupun dilaporkan sejak Desember outbreak di Wuhan, tapi WHO baru bilang pandemik bulan Maret tuh. Karena dia menunggu apakah benar ini seharusnya pandemik. Walaupun dari bulan Januari sudah ada kasus di negara lain. Tapi untuk memastikan apakah kasus di negara lain ini benar sumbernya dari Cina tadi, dari Wuhan tadi, perlu diklarifikasi. Nah, speed kecepatan, kemampuan menentukan apakah pandemi ini adalah suatu pandemi atau bukan, ini yang menjadi selalu isu global. Karena jika kita terlambat menentukan status suatu penyakit itu pandemi atau bukan, maka responnya juga akan berbeda. Karena
status penyakit akan membedakan juga respon yang dilakukan. Gitu. Ya, kalau misalnya cuma outbreak mungkin banyak negara santai-santai aja, nggak perlu adanya travel ban atau restriction. Tapi kalau pandemik itu harus ada travel restriction, travel ban, makanya ada lockdown dan semacamnya. Jadi terlambat kita membuat keputusan, maka terlambat pula respon yang perlu dilakukan atau kesesuaiannya juga bisa nggak pas. Seperti kita di Indonesia, dia bilang pandemik, tapi kita lambat menentukan apakah kita mau lockdown atau enggak. Jadi diambil jalan tengah, nggak lockdown, nggak buka juga, sehingga karena nggak ada batas jadinya nggak jelas juga mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu makanya pentingnya health policy, ada ilmu-ilmu itu untuk bisa tahu apa yang harus dilakukan dan seberapa cepat. Kemudian sedikit tentang herd immunity, itu adalah kekebalan pada suatu kelompok populasi terhadap suatu penyakit tertentu yang berpotensi bisa melindungi semua populasi. Jadi ada kata kunci adalah large group in population. Jadi dalam satu populasi, jika mayoritas orangnya itu sudah kebal terhadap suatu penyakit, maka dia berpotensi untuk melindungi semua populasi itu. Contoh terapannya apa? Yaitu vaccination coverage, cakupan vaksinasi. Jadi kenapa perlu diukur coverage atau cakupan vaksinasi? Ini untuk melihat apakah herd immunity bisa tercapai atau enggak. Tadi kita bilang large group of population coverage. Lalu sebetulnya kita mau cakupan seberapa besar atau seberapa besar masyarakat yang perlu kebal ini? Minimal, literatur bilang minimal adalah 80%. Jadi dalam satu populasi, 80% harus kebal, baru dia memiliki potensi untuk bisa memiliki proteksi terhadap semua populasi. Itu juga kenapa target vaksinasi untuk misalnya COVID ini stoknya dipersiapkan adalah untuk 80% penduduk bumi. Jadi kalau ada penduduk bumi itu sekitar 8 miliar, 7 miliar, maka bisa dibilang sekitar 6 miliar harus disiapkan vaksinnya. 6 miliar dosis vaksin harus disediakan kalau perlu satu shot. Tapi kalau perlu booster 2 kali satu orang, 3 kali 2, yaitu 12 miliar dosis. Lalu kita akan bahas kalau mau dipanjang lagi, dan baru kita akan bahas health economics, health ethics, dan lain-lain. Masih banyak bisa dibahas kalau mau. Tapi kita nggak ke sana. Nanti kita berarti misalnya pada vaksinasi lain, kita bahas vaksinasi campak, vaksinasi polio. Kenapa itu dilakukan pada WCG? Itu diharapkan makin banyak yang kebal karena vaksinasi, maka penyakit polio, penyakit campak tadi tidak akan lagi. Makanya kita mau mengeradikasi itu. Makanya begitu laporan-laporan tentang vaksinasi polio dan lain-lain tinggi, tapi kok muncul kembali? Di mana gapnya? Itu yang harus itulah kerjaan orang-orang dari Global Health. Nah, sedikit lagi tentang attack rate. Ini adalah ada dua, ada primary dan secondary attack rate. Jadi primary attack rate itu adalah number of people, jumlah orang yang terpapar dan sakit karena paparan itu dibagi dengan jumlah orang yang terpapar. Jadi misalnya satu grup ada 100 orang. Dari 100 orang ini 50 terpapar dan sakit. Jadi sedangkan yang 100 tadi 100-nya terpapar. Berarti primary attack rate-nya 50 dibagi 100. Setengah, 50%. Jadi bisa dibilang bahwa satu dari 2 orang yang terpapar akan timbul penyakit. 50% chance dia itu. Kalau secondary attack rate itu adalah attack rate dari orang yang berlaku sebagai primary case tuh. Jadi kan tadi kita bilang dia terekspos dari sumber exposure. Kalau primary attack rate. Jadi
itu bisa mengukur dari virulensi dari penyakitnya. Misalnya, kalau kuman itu masuk ke orang, berapa orang yang bisa sakit, itu primary attack rate. Tapi kalau secondary attack rate, ini untuk menggambarkan seberapa mudah dia bisa mentransmisi penularannya. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi COVID-19. Primary attack rate-nya nggak tinggi, karena nggak semua orang terpapar sakit. Tapi dia secondary attack rate-nya yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia nggak sakit, ataupun sakit tapi asimptomatik, nggak ada gejala. Tapi karena secondary attack rate-nya tinggi, dia bisa menularkan ke orang lain. Satu orang bisa berapa orang yang dari satu orang yang sakit bisa menyebarkan ke mungkin 3-4 orang, sehingga penyebarannya menjadi cepat, rapid gitu. Sama kayak orang share atau forward WhatsApp tuh, chat di WhatsApp. Dulu bisa sampai 50. Jadi anggaplah 50 itu share 50 itu adalah secondary attack rate. Yang sekarang dibatasi hanya 5 ya untuk mengurangi hoax. Jadi secondary attack rate-nya 5 tentu akan lebih ringan daripada secondary attack rate yang 50 tadi. Karena kalau 50, kalau itu berita hoax yang disebarkan, maka 50 orang jadi korban hoax. Atau 50 orang jadi kena penyakit. Tapi kalau cuma 5, ya 5 orang aja. Gitu kira-kira. Tapi kalau primary attack rate itu sumber agentnya, seberapa parah dia bisa menimbulkan penyakit. Begitu kira-kira. Dan dalam menentukan this occurrence ada konsep-konsep penting. Jadi kalau kita lihat suatu fenomena penyakit, kita lihat siapa yang diserang, kapan dan di mana penyakit itu. Baru bisa kita tentukan apakah dia sporadik, cluster, outbreak, pandemi atau epidemi dan semacamnya. Balik lagi ke definisi epidemiologi bahwa adalah suatu studi tentang distribusi, ya, determinan, ya, suatu kejadian kesehatan di populasi tentu. Jadi memang kita mau tahu dia insidensinya berapa, attack rate-nya berapa, prevalensinya berapa, dan distribusinya bagaimana, apa faktor-faktornya untuk dari suatu fenomena kesehatan di suatu populasi. Agar kita bisa tahu apa statusnya, apakah dia outbreak, epidemi, pandemi, endemi, yang mana. Hanya sporadik, karena itu mempengaruhi respon kita dalam menanggulangi masalah penyakit. Dan satu itu juga membuat kita bisa merencanakan dalam mencegahnya untuk jangka panjang. Ini adalah contoh-contoh soal-soal yang bisa dikerjakan. Silahkan dicoba untuk dijawab. Ya, bisa di-pause videonya untuk membaca pertanyaannya dan coba menjawabnya. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ada manfaatnya. Maafkan jika ada salah kata. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.